Oke, kita siap-siap ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sambil yang lain mempersiapkan buku tulisnya dan buku paketnya. Ya, silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Selamat siang, Bu Yo. Selamat siang. Memimpin doa seperti biasa. Sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, sekarang kamu sambil cek dulu buku kamu bisa kamu keluarkan, dan bagi yang bajunya masih berantakan bisa dirapikan dulu. Gafar, topinya mesti dibuka dulu. Yang masih belum bermasker udah pakai maskernya dulu. Ibu izin buka masker agar suaranya lebih jelas. Yang masih pakai jaket, letakkan dulu jaketnya, rapikan dulu barang-barangnya. Oke, ku absen dulu ya. Adinda, Ahmad Kandaga, Aifida untuk praktikum. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan model project based learning. Jika kamu akan membuat project dengan metode praktikum, kamu bisa perasan jeruk nipis, itu semua yogurt juga asam, benar banget. Jadi asam sama basa itu ada di kehidupan kamu. Tahu nggak sih caranya untuk mengidentifikasi asam sama basa? Ya, boleh. Siapa yang mau jawab? Dengan kertas lakmus. Oke, dengan kertas lakmus lagi, Nazla? Sama angkat tangan boleh siapa? Oke, Nazla. Obat dan lambung. Obat dan lambung. Oke, Nazla ini gambar obat dan lambung. Ada yang mau berpendapat yang lain? Oke, Bima, silakan. Asam lambung, Bu. Asam lambung, oke benar. Deo. Obat mah. Ion OH-. Nah, bagaimana mekanisme dia untuk menghentikan penyakit mah? Jadi prinsipnya adalah si obat mah ini menetralkan asam lambung. Itu ya, jadi karena dia asam ketemu basa jadi netral. Jadi dari sini kamu bisa lihat bahwa mah itu merupakan suatu penyakit di mana dia kelebihan asam dalam tubuh. Kalau kamu mengkonsumsi banyak makanan yang kurang sehat, pasti asam lambung kamu naik. Ataupun kamu telat makan, asam lambung kamu akan naik. Sehingga kamu akan terserang mah. Solusinya gimana? Menjaga kesehatan pastinya. Dan juga kalau sudah terkena penyakit mah, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu meminum obat mah. Kita di proyek ini akan mencari tahu asam dan basa yang ada di sekitar kamu, di rumah kamu. Bisa kamu bawa ke sekolah, contoh-contohnya. Dan juga kamu bisa mencari indikator asam basa yang juga ya di rumah. Kita buat itu menjadi percobaan yang akan lakukan di besok hari. Oke, sebelum kita mulai, sekarang kita lihat dulu. Di sini, ini indikatornya. Nah, sekarang kita boleh duduk per kelompok dulu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibuat, berdasarkan apa yang kalian rencanakan kemarin. Dan buku paketnya. Jadi kamu dibuat berkelompok, setelah itu kamu bisa melihat tayangan LKmu diibaratkan seorang peneliti yang boleh meneliti 4 larutan yang ada di rumahmu menggunakan indikator asam dan basa. Nah, di sini kamu boleh memilih 2 indikator alam yang bisa kamu gunakan. Nanti kamu bersama kelompokmu bisa berdiskusi apa yang bisa kamu bawa dari rumah untuk indikator tersebut. Kamu boleh berdiskusi sama temanmu. Nah, kamu akan mengujinya dengan 2 larutan yang berasal dari indikator alam. Yaitu bebas nanti kamu cari dan diskusikan sama kelompokmu. Di LKPD terdapat juga nama proyek. Nama proyek bisa kamu tuliskan di sini. Oke? Ini bebas. Tapi berhubungan sama pembelajaran kita, yaitu terkait asam basa. Lalu ini kan kamu membuat 4 sampel larutan, jadi 4 larutan. Tapi itu indikatornya juga bisa salah satu sampelnya nggak? Atau nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan kalau mau diuji dia sendiri nggak ada perubahan dong berarti. Oh iya sih. Berarti 6, totalnya 6. 6. Jadi bagi tugasnya berkelompok.
Kalau alat nanti kan pasti pakai, kalau kamu bawa harus diparut berarti bawa parutan gitu. Kalau misalnya mau pakai slicer, blender. Yang buatnya squish. Kamu bikin dengan apa kamu? Pakai lemon. Bisa pakai lemon. Lemon sama jeruk. Oh, jeruk. Kertas lakmus. Harus yang alami dulu, alamnya juga. Kalau yang buatan di ibu kan ada. Yang Berarti yang buatannya kertas lakmus. lakmus Alamiah ya, lagi. saya nggak bisa. Minyaknya tuh dilarutin ya, Mbak? Ya. Jadi harus dilarutin jahe. Dirapikan dulu, bisa disiapkan dulu juga LK-nya atau LKPD-nya. Oke, kamu bisa perhatiin dulu anak-anak. Ya, jadi masing-masing sudah ada mortar silakan. Dia digunakan untuk menghaluskan tadi indikatornya. Oke. Lalu ada ini gelas kimia untuk mengambil air atau memindahkan tadi cairan. Ya, tabung reaksi. Tabung reaksi dan ada arak tabung reaksinya. Dan juga nanti kamu akan menemukan ini plat tetes. Namanya plat tetes. Dia apa, Rey? Ada bunga telang, bunga sepatu, ada kunyit. Ya. Oh, ya. Bunga telang, bunga sepatu, dan kunyit. Nanti kalau kelompok 7 ini ada 3 indikator. Kembang telang, bunga sepatu, sama kunyit. Bisa dihaluskan dulu. Kamu juga harus perhatikan berapa mili dari air yang kamu tambahkan ke indikator. Setelah kamu haluskan, letakkan indikatornya di gelas kimianya. Sini. Kalau dihaluskan taruh di sini. Lalu nanti sampelnya kamu masukin ke tabung reaksinya. Misalnya nih kamu mau lihat Yakult. Nah, Yakult diambil sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Apa? Ya, kasih dulu secukupnya. Kemudian tetesi sama indikator. Kamu perhatikan, kalau dikasih kembang telang 2 tetes aja cukup. Warnanya apa? Warna awalnya seperti apa? Warnanya setelah dikasih kembang telang seperti apa? Terus kamu buang. Terus kamu bersihkan, ambil Yakult lagi, kasih kembang sepatu, warnanya di apa? Buang. Terus ambil lagi, kasih Yakult lagi, tambahin kunyit lagi, ada perubahan warnanya enggak? Terus kamu buang. Yang terakhir adalah berapa pH-nya pakai indikator universal. Ini tinggal kamu celupin aja, tinggal cek berapa pH-nya di sini. Terus kamu bisa simpulin kalau asam di kembang telang seperti apa, di basa seperti apa untuk Yakult. Berlaku untuk 4 sampel yang lain. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kamu tanyakan langsung ke ibu. Lalu LK-nya jangan lupa untuk diisi ya, dan juga bekerja sama dengan baik. Setelah selesai praktikum, kamu bisa bersihkan alat-alat labnya kayak biasa. Ada pertanyaan? Nah ini bunga sepatu. Bunga sepatu Tapi kental banget loh, Bu. Itu yang kalau misalnya asam jadi warna apa dia? Yang asam jadi merah. Yang basah jadi ini rada hitam gak sih? Diaduk aja kalau gitu pakai gagang. Bisa ya? Pakai gagang. Kreatif ya, Bu? Kreatif. Anak kimia harus kreatif. Hijau. Rada abu-abu hijau gitu. Mau di ini sekarang
taruh di planet. Jadi itu kan si indikatornya taruh di sini. Saya kamu dapat bikin apa kunyit taruh di sini. Terus air apa lagi kamu? Sama? Sama kol. Oh ini. Oh udah bikin ya, bagus. Di kolnya taruh di sini. Nanti semua sampelnya jeruk. Jeruknya 3 ya, berarti jeruk. Apalagi yang dites, cuka gitu. Terus apa lagi? Oh tuh, ini jeruk, cuka, sampo sama parfum. Nah, kalau udah, ini yang normal, yang belum dikasih apa-apa. Ini tambahin jeruk semua, ini tambahin sama kunyit semua. Ini tambahin sama kol semua. Oke. Kita akan mulai temannya untuk mencoba presentasi untuk hasil dari praktikumnya. Mungkin juga bisa buat referensi kamu. Ini untuk kelompok berapa, Nak? 3. Oke, silakan dipresentasikan. Dipegangin kan? Oke, kita pakai indikator yaitu kubis ungu dan kunyit. Oke, kita menguji pada 4 macam larutan yaitu Pocari Sweat, cuka, Sprite sama Listerine. Oke. Terus untuk semuanya karena semua larutan yang kami uji asam, jadi warna yang dihasilkan oleh kedua indikator ini tidak terlalu jauh bedanya. Kayaknya nggak kelihatan. Oke. Dari yang kebanyakan kan warnanya bening, jadi berubah sesuai warna ini. Kalau yang kol yang kubis kebanyakan warnanya berubah menjadi pink, dan yang kunyit dari yang kuningnya agak sedikit pekat dan orange dan agak tua, jadi kuning yang lebih terang. Oke. Ya, terima kasih. Hasil praktikum kami Lautan yang kami pakai adalah pertama lautan yang kami pakai adalah lautan Yakult, yang kedua adalah hand sanitizer, dan yang ketiga adalah sabun. kemudian indikator yang kami gunakan adalah yang pertama ada kembang telang, lalu yang kedua ada kembang sepatu, dan yang ketiga ada kunyit. Di sini bisa dilihat saat Yakult direaksikan dengan indikator kembang telang. Yang mana? Dari sini ya. Yakult warnanya berubah dari kuning menjadi warna ungu, kemudian sabun berubah dari warnanya bening ke putih-putihan menjadi warna hijau ya. Warna hijau, hijau kebiruan. Kemudian hand sanitizer tetap sama warnanya, yaitu warna bunga telangnya. Warna biru muda. Iya, tapi warna biru muda. Oke. Untuk yang kedua yaitu kunyit. Dari Yakult dengan kunyit, dari kuning menjadi makin kuning warna kunyit. Lalu untuk sabun dari putih menjadi sedikit merah tetapi tetap oranye. Lalu untuk hand sanitizer dia tetap menjadi kuning tetapi lebih terang. Ada merahnya sedikit. Lalu untuk bunga sepatu, Yakult dari putih menjadi warna merah. Lalu untuk sabun juga dari warna putih menjadi warna abu-abu. Lalu untuk hand sanitizer dari bening menjadi warna sedikit ungu coklat. Evaluasinya, silakan dikerjakan. Link pertama isinya evaluasi dulu yang bawah, kemudian baru refleksi yang atas. Oke, silakan dikerjakan dahulu. Oke anak-anak, kalau sudah selesai mengisi refleksi dan evaluasinya jangan lupa diisi, evaluasi soal dan refleksi. Kalian boleh beres-bereskan dulu alat dan bahannya, jangan lupa dibersihkan kembali, buang sampah pada tempatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan lanjut belajar menghitung trayek pH dan pH asam basa pakai rumus. Jadi siap-siap belajar untuk minggu depan. Terima kasih, selamat siang anak-anak.